Ya pemirsa, kembali di iNews Siang, puluhan kios di pasar Bulu Lawang, Jawa Timur hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Gede om. Loh. Ayo tolong. Dini hari tadi, kebakaran terjadi di Pasar Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Titik api pertama kali muncul dari bagian samping pasar, kemudian merembet ke bagian tengah hingga menghanguskan puluhan kios. Material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Sejumlah pedagang dibantu relawan berusaha menyelamatkan barang dagangan yang belum terbakar. 9 mobil damkar diterjunkan. Setelah 3 jam proses pemadaman, api baru bisa dipadamkan. Ada kendala sekitar semua jumlah dari damkar di sini sekitar 9 unit kita turunkan semua. Mas, kendala untuk memadamkan api ini apa? Untuk kendala kita tidak ada kendala. Mungkin agak kelamaan untuk yang memadamkan, yang menjalar agak ke tengah itu aja. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dimarahi para pedagang pasar Legi. Mereka protes karena kios yang ditempati tak layak untuk berjualan. Para pedagang pasar Legi ini marah-marah dan berkeluh kesah di hadapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mereka kecewa akibat bisingan blower yang berada tepat di atas kiosnya. Belum lagi atap kios yang bocor saat hujan datang. Gibran dan Dirjen Cipta Karya pun langsung memantau lokasi dan berjanji akan memperbaikinya. Cari solusi agar tetap, ini dulu perencanaannya bangunan gedung ini madya. Ya kan sayang, kalau udah madya terus kita tutup-tutupin nanti jadi nggak madya lagi, kan kasihan ya. Sayang kita udah perencanaannya udah kita arahkan. Pembangunan Pasar Legi Solo menghabiskan anggaran senilai 104 miliar rupiah. Menurut rencana pasar dengan jumlah pedagang mencapai 3.000 tersebut akan diresmikan 20 Januari mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga satu RT di Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat memilih mengungsi ke tempat aman. Mereka khawatir adanya longsor susulan yang mengancam keselamatan mereka. Pemirsa, inilah suasana di Dusun Nangtung, Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat, usai longsor yang menerjang pada Sabtu sore kemarin. Puluhan kepala keluarga dari satu RT memilih mengungsi karena khawatir akan adanya longsor susulan. Sementara petugas masih terus memantau lokasi longsor, mengingat kondisinya masih sangat rawan. Sementara lokasi longsor yang tak jauh dari jalan raya area kawasan Cadas Pangeran menjadi tontonan warga yang penasaran. Mereka berhenti dari kendaraan hanya untuk menonton. Hal ini sangat membahayakan karena selain lokasi masih rawan, aktivitas warga juga mengganggu lalu lintas. Sebelumnya pemirsa, tebing dengan ketinggian 200 meter dan luas 80 meter di Dusun Sukasari wilayah Sumedang longsor. Akibatnya area persawahan seluas 2 hektar tertutup material longsor. Video warga yang memperlihatkan kondisi longsoran yang terjadi di Dusun Nangtung, Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat, terekam kamera warga. Longsoran terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin malam. Longsoran juga menutup area pesawahan milik warga seluas 2 hektar. Selain area persawahan, material tanah longsor juga menutupi aliran Sungai Cipongkor yang merupakan anak Sungai Cipelas. Peristiwa longsor terjadi sekitar setengah 5 sore dan sebelumnya diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam peristiwa longsor tersebut tidak ada korban jiwa, meski ada beberapa petani yang sedang bekerja. Setelah terjadi longsor yang mana dapat kita lihat bersama di belakang saya,
Ada satu korban, tapi alhamdulillah selamat. Atas nama Bapak Tata. Lagi di sawah. Yang terdampak apa aja itu, Kang? Yang terdampak di sini rumah warga yang berada di pinggir sungai. Sangat berbahaya karena yang ditakutkan ada longsor susulan. Yang tertimbun tidak ada. Seluruhnya lahan persawahan. Gini-gini minta tolong. Iya, lagi petani lagi panen. Lagi panen. Udah mau beres, mau pulang, langsung ada longsor. Sementara itu pemirsa, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir langsung mendatangi warganya yang wilayahnya rawan diterjang longsor. Doni juga menjenguk salah satu warga yang menjadi korban longsor, yaitu Abah Tata, untuk menyalurkan bantuan. Abah Tata selamat dari bencana tanah longsor dan mengalami luka ringan di kakinya. Sebanyak 69 warga yang terancam longsor susulan, Bupati pun mengimbau agar warganya yang ada di daerah rawan longsor segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tugas BPBD Kabupaten Sumedang terus melakukan upaya pemantauan di titik longsor. Sementara itu pemirsa, pasca gempa yang melanda kawasan Pandeglang, Banten, warga mulai membersihkan rumah mereka. Warga bingung karena tidak punya biaya untuk merenovasi rumah mereka yang rusak akibat gempa. Dengan peralatan seadanya, warga Kampung Cikaret, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Cikesik, membersihkan puing-puing rumah pasca diguncang gempa magnitudo 6,7. Akibat gempa ini, rumah warga rusak parah. Warga hanya bisa pasrah memanfaatkan puing batu bata untuk merenovasi rumah mereka yang hancur. Karena tidak ada biaya, warga bingung bagaimanakah harus memperbaiki rumah yang hancur. Hingga saat ini warga baru menerima bantuan sembako. Sementara bantuan infrastruktur belum ada dari pemerintah setempat. Pemirsa, BPBD Pandeglang merilis lebih dari 1.000 rumah rusak akibat gempa magnitudo 6,7 yang menerjang Banten. Dari jumlah tersebut, 617 diantaranya rusak berat. Gempa magnitudo 6,6 yang menerjang Banten Jumat sore menyebabkan sedikitnya 1.100 rumah rusak. BPBD Pandeglang merilis 617 rumah rusak berat, 269 rusak sedang, dan 214 rusak ringan. Bangunan yang rusak tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. BPBD Pandeglang juga melaporkan 200 lebih warga Pandeglang terpaksa mengungsi. Kerusakan terparah akibat gempa berada di Kabupaten Pandeglang. Jadi Kabupaten Pandeglang yang berdampak cukup parah. Nah, memang ada beberapa kabupaten adalah Lebak, Pandeglang, bagian Bogor, Serang, tapi yang paling parah di Pandeglang. Di sini ada 1.100 rumah yang rusak, itu berkembang terus. Ada beberapa sekolah, ada kemudian sarana ibadah dan infrastruktur lainnya. Untuk meringankan beban warga dan membantu percepatan penanganan pasca gempa, BNPB menyalurkan sejumlah bantuan. Bantuan yang disalurkan berupa 3 set tenda pengungsi, 300 selimut, 5.000 masker KF94, 500 paket perlengkapan keluarga dan makanan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Dusun Kajar Kuning, Lumajang, Jawa Timur secara swadaya membuat jembatan darurat dari batang pohon kelapa. Jembatan darurat ini dibangun warga karena putus akibat banjir lahar Gunung Semeru. Beginilah detik-detik jembatan penghubung Dusun Kajar Kuning dengan Dusun Curah Kobokan, Lumajang, ambruk lantaran pondasi jembatan yang tak kuat menahan arus banjir lahar dingin pada Kamis lalu. Kondisi jembatan terbelah menjadi 2 bagian dan hampir seluruh konstruksi jembatan rusak tergerus banjir lahar dingin. Pasca jembatan ambruk, Sabtu pagi, sejumlah warga bergotong royong membangun jembatan darurat menggunakan peralatan dan bahan seadanya.
Warga Dusun Kajar Kuning secara swadaya membeli batang pohon kelapa dan disusun sedemikian rupa agar kendaraan, khususnya roda 2, bisa melintasi jembatan darurat. Jembatan darurat ini dibangun lantaran jalur ini menjadi satu-satunya akses bagi relawan yang memantau kondisi Gunung Semeru maupun untuk distribusi bantuan ke wilayah Kecamatan Pronojiwo. Warga berharap jembatan yang ambruk segera dibangun secara permanen agar mobilitas relawan maupun warga sekitar tidak terhambat. Dengan adanya jembatan yang putus kemarin, ini masyarakat berantusias untuk untuk membangun sesederhana mungkin dengan apa adanya, dengan kayu kelapa itu dibelah jadi 2. Darurat ya? Darurat, sangat darurat ini. Harapan masyarakat karena ini jembatan yang satu-satunya jalur juga kalau bisa itu pas waktu ke hujan itu bisa ke arah Malang. Harapan masyarakat segera dibangun. Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah puncak Gunung Semeru memang selalu diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hal ini mengakibatkan banjir lahar dingin di 4 daerah aliran sungai yang menjadi jalur lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi juga menyebabkan Sungai Penggung meluap. Akibatnya ratusan rumah dan sawah di Desa Bagorejo, Jember, Jawa Timur terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Ratusan rumah dan persawahan di Desa Bagorejo, Jember, Jawa Timur terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Warga dibantu TNI, Polri menyusuri jalanan yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Mereka mengevakuasi anak-anak dan balita dari rumahnya untuk diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Bahkan warga juga tidak dapat beraktivitas ke pasar ataupun ke sawah karena akses jalan tergenang banjir. Banjir ini disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga membuat Sungai Penggung meluap. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung api Hunga Tonga Hunga Hapai di bawah Laut Tonga alami erupsi dahsyat. Dahsyatnya erupsi bahkan memicu tsunami dan terekam satelit Himawari. Inilah rekaman kamera pengawas yang mendokumentasikan detik-detik erupsi gunung api Hunga Tonga Hunga Hapai di bawah Laut Tonga. Erupsi gunung api yang terletak di 65 km utara ibu kota Tonga ini sangat dahsyat. Bahkan dentuman erupsi terdengar hingga di kota Wellington, Selandia Baru yang terletak ribuan kilometer dari lokasi erupsi. Satelit cuaca Jepang Himawari juga merekam detik-detik erupsi gunung api ini. Erupsi memicu awan panas yang langsung terdeteksi oleh satelit cuaca. Erupsi gunung api Hunga Tonga Hunga Hapai sempat mempengaruhi cuaca di kawasan Pasifik Selatan. Dahsyatnya erupsi gunung api laut ini bahkan memicu tsunami setinggi 1,4 meter di kawasan Pasifik, Samoa Amerika, bahkan hingga ke Jepang. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam kejadian ini. Pemirsa, akibat cuaca buruk pohon tumbang timba pemotor yang melintas. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di iNews.